Teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kita tengah dihebohkan dengan salah satu komika Indonesia yang bernama Mas Panji Pragiwaksono yang baru saja menyelesaikan acara stand up-nya yang berjudul Mensrea. Nah, dalam materi yang disampaikan oleh Mas Panji dalam acara tersebut, banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan bentuk penghinaan. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk keberanian. Nah, teman-teman, pada tahun 2026 ini, KUHP dan juga KUHAP terbaru sudah diberlakukan secara penuh. Nah, maka kita bisa melihat apakah bentuk komedi seperti ini kemudian bisa memenjarakan pelakunya, atau bahkan bentuk komedi seperti ini merupakan cara paling aman untuk mengkritik sebuah kinerja pemerintahan. Dalam hukum pidana, ada dua syarat seseorang tersebut bisa dihukum. Yang pertama adalah dia harus memiliki actus reus atau perbuatan yang telah nyata dilakukan. Yang kedua, dia harus memiliki mens rea atau niat jahat. Contoh, pejabat bikin kebijakan yang bikin rakyat susah. Actus reusnya jelas. Pejabat tersebut membuat sebuah kebijakan itu merupakan actus reus daripada seorang pejabat. Tetapi mens reanya, niatnya, apakah dia memenuhi unsur mens rea atau tidak? Itu yang kemudian patut untuk dipertanyakan. Apakah benar seorang pejabat tersebut ingin membuat rakyat susah dan lain sebagainya? Itu kemudian juga harus dibuktikan secara hukum. Nah, dalam materi stand-up-nya Mas Panji yang saya pahami, Mas Panji ini tengah mempertanyakan bagaimana mens rea yang ada di balik kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat publik ini. Jadi, yang diserang dalam materinya Mas Panji itu adalah bukan secara personal, bukan in persona, tetapi yang diserang adalah isi kepala di balik kebijakan tersebut. Dalam KUHP nasional yang terbaru yang diberlakukan secara penuh, pada pasal 218 yang menyoal tentang penyerangan martabat presiden dan pasal 240 yang menyoal tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Dulu, kedua pasal ini disebut sebagai pasal karet. Tetapi dalam KUHP nasional yang terbaru, kedua pasal ini berisi filter. Filternya adalah di bagian penjelasan pasal-pasal tersebut itu tertuliskan kritik bukan penghinaan. Apa saja syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama, kritik tersebut dibangun harus berdasarkan kepentingan umum. Yang kedua, kritik tersebut dibangun harus berdasarkan saran dalam rangka memberikan saran terhadap kinerja pemerintahan. Yang ketiga, kritik tersebut dibangun atas dasar pengawasan kita terhadap kinerja pemerintahan. Kalau stand up itu isinya data, keresahan publik, dan evaluasi kebijakan, maka menurut hukum ini adalah sah dan dilindungi. Terlebih lagi, pada rezim KUHP nasional tahun ini, maka pasal tersebut merupakan bentuk bilik aduan. Artinya kalau bukan orangnya langsung yang melaporkan, maka itu tidak akan diproses. Tapi perlu hati-hati juga ya, karena memang ada garis tipis yang tidak boleh dilewati. Yang pertama adalah kita jangan sampai menyerang harkat martabat secara personal. Kita jangan menyerang fisiknya, jangan menyerang keluarganya, dan jangan juga menyerang hal pribadi lainnya yang nggak berkaitan sama sekali dengan pekerjaan. Yang kedua adalah jangan sampai kita memicu kerusuhan fisik, membuat penonton ketawa dan nggak sampai bakar gedung. Itu masih masuk ke dalam koridor seni. Yang ketiga, hati-hati dengan Undang-Undang ITE. Meskipun KUHP baru ini sudah diberlakukan dan sudah diperbaiki, nah tetapi Undang-Undang ITE ini masih berlaku. Artinya pasal tentang pencemaran nama baik melalui media sosial ini masih mengintai kita semua. Nah, maka kuncinya adalah kita tetap fokus pada mens rea, kepada niat dari kebijakan tersebut, bukan kepada personalnya. Materi mens rea yang disampaikan oleh Mas Panji di dalam stand up-nya itu merupakan bentuk edukasi hukum yang dibalut dengan komedi. Itu merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Kita butuh lebih banyak orang-orang yang paham hukum lagi supaya nggak gampang ditakut-takutin sama pasal karet. Gimana menurut kalian? Apakah komedi politik ini bikin demokrasi kita semakin sehat atau malah justru mengalami demokrasi yang kebablasan? Tulis di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian yang hobinya mengkritik tapi tak